orang yang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang mereka beritakan, terkutuklah dia. Sekarang pertanyaannya, kalau Bible yang kau pegang sekarang itu adalah Injil yang diberitakan Paulus, sertakan buktinya. Mana buktinya? Kau Itu lihat yang di kita situ. minta. Mana buktinya? Kau lihat di situ. Nah, mana buktinya? Coba. Apa tujuan Paulus kepada jemaat di Galatia? Baca di situ kau. Coba kau Bukan bacakan. tujuannya ditanya. Hei, Eh, ini Injil mana ini Injil? Kau mau diskusi apa jemaat Galatia? Apa mau diskusi Injil? Kamu diskusi apa? Tak, saya jawab. Saya minta kau jawab ini. Baca di situ apa surat Galatia itu apa? Surat Galatia itu apa? Baca di Jawab situ ini. Baca Kamu surat tahu Galatia. surat Galatia itu, diam dulu kau. Paulus menulis surat ini ke jemaat Galatia. Yang Terus? Paulus perintahkan, ada ndak Injil nih? Siapa yang memberitakan Injil yang berbeda? Kau Yang baca tidak sama di dengan situ Injil yang dulu. Baca di situ, diberitakan? baca. Jangan kau asumsi sendiri. Kau Udah baca. saya baca ini. Saya nanya Baca kau baca sekarang. Baca itu dulu, baca ini bego. Dasar dari bego. Sudah. Baca di situ. Baca Baca dulu di situ. apa? Mana buktinya Bibel kau? Bibel Baca kau di itu sama dengan situ. Bibel Paulus. Baca di situ. Itu yang kita pertanyakan. Kau baca di situ, baca di situ. Yang kita pertanyakan, kalau kau bukan terkutuk, mana Bibel kau? Mana buktinya Bibel kau sama dengan Injil yang diberitakan Paulus? Data apa kau bawa itu? Mana buktinya? Mana buktinya? Ini buktinya. Kau di jemaat Galatia. Mana coba kau baca itu? Apa itu buktinya? Kau baca, kau yang baca di situ. Kau yang baca di situ. Kau yang baca di situ. Saya pula yang baca. Saya buka data, saya baca. Kau buka data, saya baca. Kau kutip jemaat Galatia. Ini surat kepada jemaat Galatia. Bacakan ini. Kau baca. Kau baca di situ. Coba baca. Baca kau yang baca. Kau baca di situ jemaat Galatia, kenapa tuh? Jemaat Kau Galatia yang kan baca ada dulu. ajaran palsu, disesatkan oleh ajaran palsu, disesatkan oleh ajaran palsu. Mana di situ? Galatia berapa itu? Surat berapa? Galatia berapa? Ini tujuan daripada surat Paulus. Ini daripada tujuan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia itu surat berapa? Data dari mana itu? Nah itu yang tadi kau baca Galatia 1 ayat 8 itu Injil palsu itu di situ. Itu Galatia 10, tunggu kita buka ya. Kita buka ya. Galatia 10:8 ya. Kita buka ya. Jangan kau ngadi-ngadi di sini. Nah, kita buka ya Galatia 10 ya. Nah, kita buka ya kawan-kawan ya. Ini saya lihat ini orang ini kerjanya menipu aja nih. Tunggu. Kita buka ya. Mana ada Galatia 10? Dasar kalian nih. Penipu mana? Mana Galatia 10? Mana? Siapa yang suruh kau baca Galatia 10? Begonya kau justru baca Galatia 10. Mana datanya? Saya suruh kau baca itu tujuan surat Galatia itu apa? Tujuan surat Galatia itu bego. Kau yang bego bacanya. Saya tidak harus kau baca Galatia 10. Mana itu? Baca Galatia 10 enggak ada sih. Saya sampaikan kau buktinya ya. Dengar. Sudah. Saya sampaikan kau buktinya ya. Ini satu bukti aja ya. Bahwa Bible kau itu dibuat Roma, itu bukan Injil yang disebarkan Paulus. Ini buktinya. Ini satu aja dari 100 lebih bukti yang saya punya. Nih, dengar kau. Saya pakai data, kau pakai congor. Nih. Nah, kita buka dulu. Kau yang bego pakai congor. Saya pakai data ini. Saya juga pakai data. Saya edukasi bukan hanya untuk kau saja, tapi untuk 400 lebih. Saya mau katakan Bible yang kau pegang itu ya bukanlah Injil yang diberitakan Paulus, berarti yang dikutuk kalian. Ya, Paulus mengutuk seluruh jemaat Kristen seluruh dunia. Tunggu sabar. Apa maksud ayat itu? Kau tidak mengerti ayat itu apa Masuk tunggu. Nih buktinya, kita buka ya buktinya ya. Kau dari tanda pakai data, pakai congor. Data apa kau bawa itu? Tunggu. Yang congor enggak jelas, congormu enggak jelas. Tunggu. Saya mau kasih buktinya ini. Ini buktinya ini. Saya pakai data, tunggu. Parah kau nih. Saya pakai data, bukan pakai congor kayak kau. Matius, Markus. Tunggu saya pakai data. Kita baca ya. Kita baca ya. Kita baca ya. Ini orang dari tadi congor nih. Tanda berita apa?
aja Data nantang-nantang apa? orang stres, orang Data gila aja. apa? Itu Ini kau. kawan-kawannya mute dulu nih. Orang tua dodol nih ya. Kita mute dulu ya. Nah, ini datanya ya. Dalam sidang Yerusalem ya, sidang Yerusalem tahun 50 ya, tahun 50 yang diselenggarakan oleh panutua-panutua gereja dari Antioquia ya dan Yerusalem ini menghasilkan 3 keputusan. Keputusannya ada di Kisah Rasul ayat 15 sampai yang ke-29. Ini data bukan congor ya. Saya bacakan keputusannya ya. Keputusan sidang Yerusalem tahun 50 yang dipimpin oleh Paulus dan Petrus. 1. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari percabulan ya. Kisah Rasul 15 ayat yang 29, yang lain yang di bawah catat ya. Di sini Paulus memutuskan bahwa tidak menghalalkan semua makanan. Ini Paulus ini bukti Bible Cow hoax nih. Karena Bible Cow dikononikan tahun 364 tidak dikonfirmasi sama Paulus, tidak ada legalitasnya. Kenapa? Karena Paulus sudah mati 2 tahun lalu. Kita lihat buktinya ya. Kita lihat bahwa Bible karangan Roma adalah hoax. Bible karangan Roma adalah bukan Injil yang diberitakan Paulus. Dalam sidang Yerusalem yang tertera dalam Kisah Rasul 15, di sini Paulus melarang beberapa makanan yang dipersembahkan kepada berhala, makanan yang dari darah dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari perjabulan. Buktinya Bible yang dikanonikan tahun 364 tulisan Eusebius atas perintah Konstantin. Kita lihat buktinya ya. Kita lihat ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 nih. Kita lihat buktinya kawan-kawan ya. Nih, kita lihat nih ya. Nih. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Tuh, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Ini satu bukti aja bahwa Bible yang kalian pegang yang dibuat Roma ya bukan Injil yang diberitakan Yesus. Karena Injil yang diberitakan Yesus, Paulus dan murid-muridnya tidak menghalalkan semua makanan. Kisah Rasul 15 ayat 29 jelas. Tapi coba kau lihat ini Bible karangan Roma 1 Korintus 6 nih yang dikatakan tulisan Paulus nih. Coba lihat, makanan adalah untuk perut. Perut untuk makanan. Tahan dulu, saya baca dia kok kejang-kejang. Tahan dulu, saya ulang. Segala sesuatu halal bagiku. Jadi dihalalkan menurut Bible kanonik. Nah, dulu saya baca buktinya nih. Bukti saya baca. Pakai data. Dia gerung gak jelas Nathan Pendeta. Ini pakai data. Kau kejang-kejang, saya pakai data. Diam dulu kau. Mau diskusi saya pakai data nih. Kau nggak jelas, kau ngomong nggak jelas. Saya jelas pakai kamu. data, bukan nggak jelas. Kamu yang jelas. Ini baru satu nih. Seperti itu mau ngomong apa? Ini Mau baru diskusi satu. apa? Bukti ini bukti. Dalam Kisah Rasul 15:29 Paulus modal congor. Diam, kalau tidak bisa diam saya turunkan. Bisa diam tidak? Modal congor data ini data. Data ini data. Saya bicara data bukan congor. Kau yang congor. Dalam Kisah Rasul 15 dalam Kisah Rasul 15:29 kita bicara apa? Kita bicara modal congor. Bisa diam congor data ini. Data ini Kisah Rasul 15:29. Data ini bukan congor. Data apa? Data kau. Kau modal congor pun nggak jelas. Data nggak jelas. Jadi Kisah Rasul bukan data yang jelas. Kisah Rasul bukan data yang jelas. Data dari anak Kisah Rasul apanya? Nggak mengerti. Ini data ini. Di belakang ini kau baca. Dari data. Kau ada data di situ modal congor. Ini data ini. Data ini. Ini orang nggak bisa diskusi. Kita turunkan ya kawan-kawan ya. Kita turunkan. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diam. Capek kita mute-mute. Dia bilang nggak ada data. Ini data. Saya punya lebih 100 bukti. Ini baru satu. Kau sudah kejang-kejang. Kau bilang datanya nggak jelas. Padahal ini Bible kau yang berkata nih. Bible kau nih. Kita buktikan ya. Kita baca. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-29 ya. Nih. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Bible kau itu bukan yang diberitakan oleh Paulus. Ini saya ulang. Parah kalian nih.
Kau congor dari tadi tidak pakai data, saya pakai data ini. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-29. Paulus berkata, memutuskan, Paulus itu pimpinan tertinggi sidang Yerusalem. Dia berkata, ya, dia ketok palu, dia berkata, nih ya, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari perjabulan. Paulus dalam keputusannya di sidang Yerusalem ketuk palu, dia tidak menghalalkan semua makanan. Tapi coba kalian lihat Bible yang dikarang oleh Eusebius di abad keempat. Apa dikatakan Paulus? Ya, Paulus 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Data ini bukan congor. Nah, kalau kalian di sini hanya congor nih. Tuh 1 Korintus 6. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Tuh, bayangkan. Makanan ayat ke-13-nya, di sini judulnya sudah salah nih ya. Sudah salah dasar Bible buatan Roma ya. Makanan, mana ada hubungannya percabulan dan makanan nih? Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Ini kata Paulus, ini data bukan congor kayak kau, dasar kalian nih. Data ini somplak. Kenapa Paulus buat keputusan tidak menghalalkan semua makanan? Di 1 Korintus 6 ayat 12 dihalalkan semua makanan. Berarti Bible kau itu Bible hoax. Paulus itu orang terpelajar, pimpinan tertinggi, panutua gereja Antioquia. Dia yang buat keputusan semua makanan tidak halal. Kenapa dalam Bible kau dibuat oleh Eusebius abad keempat, kodeks tertuanya tahun 325, dikatakan Paulus menghalalkan semua makanan? Paham? Ayat kalian ini kontradiksi, bertendangan, bukan lagi bertentangan, bertendangan. Ini baru satu ya, saya punya lebih 100. Catat kau. Saya punya lebih 100. Baru satu bukti aja kau sudah kejang-kejang. Bagaimana kalau saya 100 saya tuangkan lewat buku, kosong gereja. Paham? Parah kalian nih. Saya main data ini. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-29. Bertentangan dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Ini bukti bahwa Bible kalian bukan Injil yang diberitakan Paulus. Ini keputusan resmi. Kalau Kisah Rasul 15 ayat 29, ini sejarah eksternal dari Kristen ada ditulis di berbagai buku. Tapi 1 Korintus 6 ayat 12 tidak ada ditulis dari berbagai buku, yang ada cuma di Bible karangan Roma. Bible kalian itu bukan lagi bertentangan, tapi bertendangan. Paham? Saya kasih kau data, kau bilang data ini ngawur. Ini data Bible kau, kuculuk. Dasar nih penyembah manusia. Ini bukan data dari Al-Quran, data dari Bible kau tolak. Kita payah kau bilang saya model congor nih data ini. Somplak data ini. Kisah Rasul 15 29 nih. Paulus itu orang terpelajar yang mendirikan Kristen. Mana ada di sidang Yerusalem dia kasih keluar keputusan, dia batalkan di Korintus buatan Roma. Kau pikir surat-surat Paulus yang tidak dikonferensi kepada Paulus semua tulisan Paulus? Mana ada tulisan Paulus? Kenapa Paulus dikatakan bersalin? Somplak kau itu. Yang nulis kitab kau itu, sebagian surat Paulus dan Bible kau itu perempuan namanya Paulin. Mana buktinya? Kita lihat nih, buktinya nih. Parah kalian nih. Nih, lihat buktinya nih. Lihat nih. Lihat nih buktinya nih. Nih lihat ini. Yang nulis sebagian kitab Paulus dalam Bible kanonik itu adalah perempuan. Ini hal buktinya. Lihat kau ini. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit, bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Emang Paulus perempuan bersalin?
Pakai otak kau nih. Kau bilang lagi itu alegoris. Somplak kau. Yang nulis sebagian surat Paulus dalam Bible kanonik itu bukan Paulus, tapi seorang perempuan namanya Pauline. Data, pakai data. Emang Paulus perempuan, hamil, bersalin. Parah kalian nih, saya kasih data, kalian congor. Nah, Paulus laki-laki apa perempuan? Kenapa Paulus bersalin, hamil? Mau lagi data yang lain? Ini kitab kau ini saling bertendangan ini. Parah kalian nih. Saya ini kok suruh buka topi, buka kacamata, saya mau. Coba kau lihat Edis, sudah lari ke Amerika, tidak berani buka topi, tidak berani buka kacamata. Itu baru orang kalau merasa benar, berani mempertanggungjawabkan kata-katanya lah kau. Parah kau nih, sudah tidak mau diam ngomong, bagaimana mau diskusi, tidak bisa diam. Kau bilang data ngawur, jadi Bible kau nih ngawur, Bible kau nih. Parah kau nih. Tidak bisa kau bantah, kau congor. Kalau tidak bisa bantah diam, saya jelaskan. Kalau perlu saya kasih 100 bukti di sini, biar kau berhenti bernapas di situ. Manon, selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Panon. Pagi Panon. Panon. Aduh Panon, mohon maaf Pak. Gresek di tempat Abang. Perbaiki dulu ya, kita naikkan yang lain. Capek saya bicara sama nih jemaat-jemaat mingguan nih ya. Saya naikkan. Tolong teman-teman Islam jangan dulu minta naik ya, karena saya belum membuka diskusi bersama abang-abangku sekalian. Nanti ada narasumber saya ya, seperti Bang Nasution mungkin atau Bang Paulus, baru kita buka diskusi bersama. Jadi ini bukti saya bicara bahwa Bible kalian itu bukan Injil yang diberitakan Yesus, Paulus bahkan murid-muridnya. Ini baru satu bukti. Coba kau buktikan dulu nih. Kau buktikan dulu nih. Nah, Paulus laki-laki apa perempuan? Kenapa Paulus bersalin? Naik kau buktikan. Jangan kau yang buruk-buruk kau bilang alegoris. Yang baik-baik kau bilang tidak. Ketika Yesus katakan, jangan kamu menyangka aku datang membawa damai. Bukan, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Kau bilang alegoris. Kalian ini lucu. Giliran Yesus membangkitkan manusia, kau bilang Tuhan. Giliran digantung di kayu salib, kau bilang manusia. Otak kau di mana? Otak kau di mana? Kau bilang manusia. Giliran dia bangkitkan orang mati Tuhan. Giliran tergantung di kayu salib manusia. Kenapa ada Tuhan, ada on off-nya? Kasih jalan otak kau nih, otak kau kasih jalan nih. Ini data, ini Bible yang kalian beritakan, bukan Injil yang diberitakan Yesus, Paulus bahkan murid-muridnya. Makanya saya nantang pendeta seluruh dunia nih saya nantang. Kalau memang kalian katakan Bible yang kalian beritakan itu diberitakan oleh Yesus, Paulus dan murid-muridnya, sertakan datanya, baik dari internal Bible maupun external Bible. Kalau saya akan sertakan datanya bahwa Bible yang kalian beritakan bukan Injil yang diberitakan Yesus. Nah, ini ada yang naik. Gue masak, selamat pagi. Kau lagi gue masak. Iya, selamat pagi. Gue masak, selamat pagi. Ya, bisa open cam. Pagi. Iya, pagi, bisa open cam. Iya, open cam dulu. Open cam dulu. Tidak open cam. Tidak boleh, tidak boleh. Sama saya ya. Sudah. Kau turun aja kau gue masak. Apa yang kau takuti open cam? Apa yang kau takuti? Apa yang kalian takuti? Apa yang kalian? Saya sudah jelaskan tadi sejarahnya ya. Kalau pengikut Kristus yang asli, itu tidak ada yang lari. Kalian open cam aja susah sekali.
Semuanya mati menurut sejarah. Pengikut Kristus semuanya mati menjadi martir. Bahkan Paulus pun mati. Dipenggal kepalanya sama Kaisar Nero. Tidak ada yang lari. Tidak ada yang kayak kelompoknya Taifudin lari. Yesus tidak pernah mengajarkan lari. Tidak pernah. Domba-domba aku mendengar suara aku mengikuti aku, kata Yesus. Tuh kata Yesus. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkan ganjarannya 100 kali lipat, kata Yesus. Kalian mengaku pembela Kristus, lari. Tidak ada sejarah pembela para nabi, termasuk Nabi Isa, lari. Tidak ada. Makanya Islam datang meluruskan, membenarkan, menggenapi ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Kami Islam diajarkan jihad fisabilillah. Kami diajarkan membela akidah kami. Tidak lari. Tidak ada orang-orang Islam yang lari membela akidahnya. Jangankan penjara mati kami tidak takut. Nah kalian ini Yesus mengajar untuk tidak mempertahankan nyawa. Yesus mengajar memilih mati untuk membelanya daripada lari ke Amerika. Kalian lari. Itu kau pengikut Kristus sejati, bukan pengikut iblis. Kalau kau baca di Bible, semua pengikut iblis lari. Tidak ada yang tinggal. Pakai otak. Nih, kasih jalan. Coba kau lihat apa pengikut Islam. Ada yang lari? Tidak ada. Karena kami jangan penjara mati, kami tidak takut. Yang penting kami bicara kebenaran. Kami membela akidah agama kami. Tapi kalian coba tuh. Orang-orang kalian udah menghujat lari. Tidak ada sejarah pembela Kristus lari, apalagi pembela Rasulullah. Pembela Rasulullah tinggal di tempatnya berjihad. Ini ngaku pembela Kristus lari. Jangankan lari, tidak berani open camp, takut di penjara. Yesus berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku. Yesus mengajar berjihad. Makanya Islam datang meluruskan, menggenapi, melengkapi. Jangankan 100 orang yang geruduk kau, 1000 orang. Coba kau lihat murid-murid Yesus tuh. Sampai di zaman Edik Diocletianus, turunan murid-muridnya. Semua mati jadi martir. Membela keyakinannya, tidak mau menerima ajaran pagan masuk Kristen. Mereka milih mati dibunuh, dimutilasi, direbus di derong. Nah, lah kalian ini mengaku pembela Kristus lari. Mana realitanya tuh? Apa yang kalian takuti? Mana itu? Mana jawaban dari histori sejarah itu? Kalau kalian mengaku pengikut Kristus, tidak ada yang lari kalian. Berarti kalian bukan pengikut Kristus. Tidak ada sejarah pengikut Kristus lari, apalagi pengikut Rasulullah. Yesus mengajar berjihad. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai, bukan damai yang kubawa, pedang. Itu kata Yesus Matius 10:34. Matius 19 ayat 28, Lukas 18 ayat 29. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku. Yesus itu menyuruh kalian mati untuk membela Kristus. Ini ngaku-ngaku pembela Kristus lari ke Amerika. Parah kalian nih. Ya teman-teman Islam, mohon jangan minta naik dulu ya. Mohon jangan minta naik dulu kawan-kawan, karena pembicara saya belum ada ya. Nanti ada pembicara saya, Bang Paulus, Bang Setion, baru kita diskusi bersama. Jadi teman-teman, saya mengajarkan kalian ya keberanian membela akidah agama masing-masing. Menurut sejarah, semua pembela para nabi termasuk Islam tidak ada yang lari. Yang lari itu hanya kitab karangan Roma. Paham kalian? Ya Bang Rodrigo, selamat pagi Bang, menjelang siang. Abang Kristen? Abang disapa enggak menjawab, abang naik nge-report kali ya. Jadi ya, sejarah para nabi, tidak satupun pengikut para nabi lari, Bang. Bahkan pengikut-pengikut Kristus sampai abad ketiga keempat, semuanya milih jadi martir mati karena tidak mau terima ajaran pagan masuk ke budaya Kristen. Mereka itu milih mati.
Tidak ada yang lari, apalagi pengikut Rasulullah. Makanya Rasulullah turun di abad ke-7. Al-Quran turun di abad ke-7 untuk meluruskan, membenarkan, menggenapi ajaran Nabi sebelumnya. Mas saya katakan tadi, Islam itu menjawab, realita Islam menjawab. Islam menjawab seluruh ilmu histori. Karena sesuai dengan realita. Nah kalian ini apa yang sesuai dengan realita? Bible kalian aja penuh dengan hoax. Mana ada orang kudus bangkit, tabir bait suci terbelah dua ketika Isa dikatakan tersalib. Tidak ada menurut kitab-kitab sejarah. Saya baca sudah lebih 300, tidak ada. Pantasan aja pendeta kalian kalau khotbah depan Yahudi dilemparin batu, ditimpukin, diludahin. Tidak ada. Baik suci kedua itu baru hancur di zaman Jenderal Titus atas perintah Kaisar Nero. Tidak ada tabir baik suci terbelah dua, orang-orang bangkit zombie macam film zombie. Tidak ada. Semuanya hoax. Bible karangan Roma. Bible kalian itu ditulis oleh Eusebius. Tidak ada konfirmasi kepada Paulus apalagi kepada Yesus. Tadi satu contohnya saya berikan tadi itu, udah dua malah. Coba kau naik sini, coba jelaskan tuh, kenapa Paulus hamil? Ini narasi yang sering dibahas. Kau bilang itu alegoris. Giliran Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan. Giliran tergantung di kayu salib, metong di kayu salib, kau bilang manusia. Kenapa ada Tuhan on off? Pakai otak kalian. Yesus menyuruh kalian, teman-teman, pakai akal budi, mengasihi Tuhan. Pakai otak kalian. Jangan pakai dengkul, jangan pakai iman. Berkali-kali saya sudah katakan, belajar sejarah Renaissance. Mengapa banyak ilmuwan yang dibunuh oleh Roma? Karena mencoba membongkar rahasia-rahasia Bible atau doktrin dan dogma Roma. Makanya Roma dulu itu tidak mau kalau Bible berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dibunuh tokoh-tokohnya, dibunuh John Huss, dibunuh William Tyndale. Supaya tidak ketahuan rahasianya. Aduh bang, ada Bang Hendra, maaf ada suara anak-anak bang. Ya, perbaiki dulu. Jadi teman-teman Kristen ketik satu ya. Di bawah saya naikkan. Saya belum buka diskusi bersama ya karena narasumber kita belum ada ya. Belum ada ya. Gue masak, kau saya naikkan tapi kau open cam ya. Saya mau lihat ini apa? Saya mau lihat ya apa kau punya teologi yang benar dengan open cam ya. Kau berani mempertanggungjawabkan perbuatanmu tuh, perkataan ke perkataan. Silakan. Bang Raja. Bang Raja. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Pagi Abang Kristen. Kristen. Iya, Abang syarat diskusi dengan Bang Goto, debat dan Bang Goto itu open cam, Bang. Abang bisa open cam? Bisa. Ya, silakan, Bang. Dipersilakan dengan hormat. Coba bantu saya dari situ open cam-nya. Oke. Kenapa ditutup lagi, Bang? Bukan, Saya udah abang buka, yang, kok ditutup? abang yang tutup, bukan saya. Ini sudah saya buka, tuh. Udah ada penyampaiannya di atas. Ulangi dulu. Coba moderator yang di bawah, coba buka itu. Ini sudah terbuka. Kenapa nama aku buka, Bang? Abang followernya baru berapa, Bang? Saya cek dulu ya. Ya, silakan. Coba saya cek dulu followernya. Oh, sudah bisa ini udah 2000, Bang. Makanya saya bilang kan, tolong bantu. Coba Anda buka sendiri di situ, Bang. Dari sini nggak bisa. Coba buka di situ. Biasanya ada di sini gambarnya ini gambar untuk apanya. Klik profilnya, Bang. Klik profil Abang. Klik buka kamera yang disilang tuh. Sebentar ya. Ya, klik profil Abang. Oke, mantap ya. Bang Raja Simbolon. Oke, Bang. Abang mau diskusi sesuai tema atau milih tema yang lain? Silakan. Saya persilakan. Silakan, Bang. Oke. Pertama dua-duanya saya pakai. Saya bertanya dulu, baru nanti kalau bisa Abang jawab,
Maka Ya, silakan. kembali kita ke tema yang ada ini. Ya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Oke, baik, terima kasih Bang. Coba Abang buktikan di dalam Al-Quran tentang sholat 5 waktu. Itu dulu pertama. Silakan Bang. Ya, sebenarnya kita diskusi tema, tapi saya akan coba menjawab ya. Jadi, Bang, sholat itu masuk dalam rukun Islam kami. Diberitakan dalam rukun Islam kami. Ya, dalam surat Taha ayat yang ke-14 bunyinya seperti ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bang, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lisikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah menjelaskan entitasnya dalam surat 14 ya, sekalian memantrakan seluruh umat Islam ya untuk mendirikan sholat. Jadi kami diperintah mendirikan sholat sesuai dari surat Taha 14 tadi. Bang ya, jelas ya ayatnya, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas Bang ya? Keras suara saya ya. Jadi dalam rukun Islam kami itu sholat diwajibkan. Silakan Bang. Saya sudah menjawab. Silakan. Itu ada ayatnya Bang, udah saya kasih. Silakan. Ya, kita kembali ke tema. Benarkah Tuhan jadi manusia? Abang mau bantah lagi Bang? Silakan. Abang ke mute Bang. Buka mute-nya Bang. Abang mute tadi, Abang tidak lupa buka. Silakan. Bukan saya memute, Abang memute saya. Tidak, saya tidak pernah mute, saya tidak pegang handphone saya. Saya pakai tripod ya. Abang yang admin Abang yang buat. Iya, moderator jangan di mute dulu Bang. Saya jelaskan sekali lagi ya. Perintah sholat kami jelas Bang. Surat 14. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Ya, jelas. Perintah sholat kami. Makanya tertuang dalam rukun kami. Oke. Nah, silakan Bang. Coba tunjukkan dia. Tampilkan di situ. Kalau Abang tampilkan apa Bang? Sudah jelas ya teman-teman yang di bawah. Teman-teman di bawah surat 14 bunyinya apa teman-teman? Enggak tampilkan di sini. Kita sama-sama kita membaca. Jangan asal Abang bunyi. Ngapain saya mau tampilkan? Kami hafal. Kau kalau hafal Bible kau enggak perlu ditampilkan, nanti kita cross check di sini. Saya sebut di sini, yuk cross check di situ, benar enggak? Kalau kau sebut di situ, saya cross check di sini. Betul tidak? Kalau kau salah, saya protes. Sekarang saya bawa surat 14. Ya, kalau enggak benar, yuk protes. Coba yang di bawah, typing. Surat 14 apa bunyinya? Betulkah? Kau aja enggak tahu. Innallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi lisikri. Wa aqimi lisikri. Coba buka. Coba buka. Bunyinya begitu tidak? Artinya bisa sama-sama. Begitu enggak? Sekali lagi, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Betul enggak? Tahap 14 itu. Enggak berani kau. Nah, betul ya itu typing-typing di bawah, betul tuh. Iya, semua ini kawan. Apa lagi yang mau dibukakan? Abang, ketika buka data di situ, saya akan cross check di sini. Betul atau tidak? Kalau tidak betul, saya protes. Kalau saya bicara data di sini, Abang suruh buka data, saya baca karena saya hafal ayatnya. Kalau tidak betul, Abang protes. Abang buka di situ, buka Al-Quran juga situ. Saya buka Bible di sini. Itu diskusi, Bang. Tidak. Itu banyak typing di bawah, betul. Mungkinkah saya salah? Bisa aja salah. Manusia semua punya kesalahan. Makanya Abang lihat di situ, Bang. Saya tidak Abang lihat di situ. Itulah ketololan Abang. Ini saya bukan ketololan, Abang yang tolol nih. Saya sudah baca ayatnya. Perintah sholat ada di surat 14. Jangan kerasukan dulu. Aku ngomong dulu ganti-gantian. Oke? Kau yang kerasukan. Mana kau dikasih data, kau tolak, kau tidak mau cross check di situ. Loh. Benar enggak yang saya bilang?
Kau bilang itu apa yang kau bilang tadi bahasa itu bahasa apa? Ya? Bahasa Arab kan? Kau orang Indonesia Iya, atau bahasa Arab artinya. Dengar baik-baik. Nek, Innani tunggu. anallahu. Inilah ada kerasukan. Masih Dengar ngomong kita. baik-baik. Kau yang Surat benar 14. dulu. Tunggu saya ulang. Kita. Kau ini bicara terus. Nah. Tunggu saya ulang. Hmm. Ya, surat 14 memerintahkan kami sholat. Ya, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa kimi salata li zikri. Jelas surat 14, kau cross check di situ. Saya minum dulu ini. Saya tersandap gara-gara kau nih. Silakan Bang, daripada Bang mati nanti. Minum dulu. Betul tidak kawan-kawan bunyinya? Oke. 14. Catat kau di situ, itu perintah sholat. Artinya ini dengar artinya. Ya, surat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li zikri. Artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu artinya bahasa Indonesianya. Udah. Nah, sudah, apa lagi? Ngomong. Nah, silakan. Abang diam ya, jangan apa, ganti-ganti kita ngomong. Abang cerewet kali. Oke, saya ngomong. Bang, di situ tadi tidak ada diucapkan 5 waktu. Tidak ada disebutkan jam segini, jam segini, jam segini, jam segini. Hanya di situ disebutkan abang untuk sholat. Berarti Sekarang saya mau nanya, apa pentingnya abang? Apa pentingnya abang nanya itu? Kapan apa pentingnya kau membahas Sholat itu bang. Nah dengar dulu, saya jelaskan dulu. Aku ngomong Kau nanya dulu. falasis terus ya. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha melakukan perjalanan ke sana, itu berkali-kali diperintahkan sholat ya. Dari sekian waktu sampai 5 waktu. Coba Rasulullah sebutkan. meminta kebijaksanaan kepada Allah. Tadinya manusia disuruh sekian waktu. Oke. Jadi cerita itu ada di perjalanan Sidratul Muntaha sana. Oh, itu Ada hanya di sebuah situ cerita. perjalanan itu. Itu hanya sebuah Jelas cerita. dalam sejarah Islam. Kau minta pula, lagi pula apa urusan kau bertanya? Sholat mau 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu nggak ada masalah. Yang penting kami diperintahkan sholat selesai. Dan Tapi jelas kan- kami 5 waktu. Wajib 5 waktu. Apa yang kau framing di situ? Iya. Selesai. Sekarang saya mau nanya kau ya. Kita ganti-gantian. Jangan hanya kau bertanya. Sudah ya. Sekarang saya mau nanya. Yesus Tuhan atau manusia? Kau jawab itu. Tolol lah kau bilang. Kau tanya. Kau lagi serang persona lagi. Memang saya pernah bilang kau tolol. Jangan mau jadi persona di sini. Kau kalau nggak bisa jawab nggak usah. Ngobok-obok Saya sudah jawab kau. Coba aku tanya dulu kau dulu. Tadi aku bilang, kau buat persyaratan. Kalau mau bertanya on cam, saya on cam. Benar? Iya sudah, saya sudah jawab pertanyaan kau. Apa lagi? Pertanyaannya belum bisa dijawab dengan benar. Sudah tadi surat 14. Jawab benar bagaimana? Di situ Saya ada sudah kan? kasih kau kisah Rasulullah naik ke langit. Apa lagi? Udah, ganti kita ngomong bisa. Kasih waktu aku ngomong. Jangan cerewet kayak si Edis kau. Kau yang sudah dijawab, kau ngerocos. Kau jangan apa lagi? cerewet kayak si Edis. Ya, Udah. apa lagi kau? Apa lagi? Udah, bisa aku ngomong. Ya silakan. Tutup dulu pakai lakban biar bisa terkontrol. Kau naik hanya menghujat persona kau. Kau yang tolol itu buka 1 Korintus 4 ayat 10 itu. Apa itu Kami isinya? bodoh karena Kristus. Buka kau itu. Kau bilangnya saya bodoh. Memang kau bodoh. Gak ada Kau bilang saya bodoh. Sudah jangan kau dulu terus surat saja. 14. Percuma kau di sini naik bilangnya saya bodoh. Saya sudah jawab kau jelas, saya sudah kasih. Surat 14 itu jelas, kau bilangnya saya bodoh. Kau yang bodoh. Saya tanya kau tidak mau jawab. Sudah selesai pertanyaan, saya sudah jawab. Selesai surat 14, 15. Dan kisah Rasulullah naik borak tuh. Naik ke Sidratul Muntaha, jelas. Kau bilang saya bodoh. Memang surat 14 bunyinya apa kawan-kawan?
Dia tanya di mana di Al-Quran diperintahkan sholat. Udah dijawab surat Taha 14. Dia bilang saya bodoh. Dia nyari waktunya nanya. Saya bilang kau baca kisah Rasulullah ke Sidratul Muntaha tuh naik borak tuh. Itu ada, kok klik di Google aja ada itu. Dia bilang saya bodoh, kau yang bodoh karena Kristus. Buka itu 1 Korintus 4 ayat 10. Bukan saya ngerocos karena kau dikasih jawaban, kau bantah, kau bilang di mana dalam Al-Quran ada perintah sholat. Udah dikasih surat 14, kau masih bantah, kau bilang saya bodoh. Kau bisa diskusi ndak? Memang saya bilangin kau bodoh? Tidak. Kau yang bilangin saya, justru kau yang bodoh itu 1 Korintus 4 ayat 10 itu. Sampai saya tersedak pula butuh minuman nih. Apa yang kau bantah? Kau minta waktunya. Emang apa urusan waktu sholat dengan kau? Yang jelas kami diperintahkan sholat dan ada di rukun Islam. Selesai. Yang jelas perintahnya ada. Mau 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu. Kau mau cari tahu waktunya, baca kisah Sidratul Muntaha. Jelas. Bilangin saya bodoh pula nih. Parah kali ini. Pendeta kau aja nih bilang saya bodoh. Kalau saya tanya, Yesus Tuhan manusia, kau nggak mau jawab. Yang betul lah. Oke teman-teman, ya yang Kristen ketik 1, jangan naik yang bodoh-bodoh. Naiklah yang sedikit berkualitas setelah naik. Naik. Taunya menghujat persona. Jangan menghujat persona kawan-kawan ya. Jangan kalian menghujat persona kawan-kawan. Saya tidak pernah menghujat kalian secara persona. Tidak. Saya cerita sejarah. Ya. Saya naikkan dulu satu-satu ya. Ini yang minta naik kawan-kawan ya. Bang Nasrun. Bang Bang Kristal ya. Mohon maaf saya buka diskusi ini Bang Kristal ya. Bang Nasrun selamat siang Bang, Kristen Islam. Islam Bang, Islam. Oh Islam. Ya Bang, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bang. Iya Bang. Dari tadi kita itu lihat itu oteng-oteng itu botol, dia bilang kamu yang botol, padahal dia yang botol, nggak pakai data Bang. Ya itulah yang bikin saya garuk kepala Bang. Nggak pakai data, bikin saya tersedak pula. Tapi aku salut loh sama Bang Goto ini. Ya alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Saya sampai detik ini ya berjuang keras membantu ya membentengi akidah kaum muslim ya dari proses-proses pemurtatan. Dengan melakukan edukasi seperti ini kita bisa menambah wawasan pengetahuan kawan-kawan kita Islam muslim dimanapun berada untuk berperan aktif membantu proses-proses pemurtatan baik secara online maupun offline. Itu tujuan kami Bang. Iya. Iya, dengan segala daya dan upaya. Tuh, kami berusaha menyumbangkan pikiran kami, pengetahuan kami untuk membantu membentengi akidah kaum muslim. Iya. Itu Bang kira-kira. Oteng ini Bang, kulihat Oteng ini itu terus yang dibawa itu temanya yang masalah Nabi Muhammad itu mengawini anak yang di bawah umur. Ya, Katanya. betul. Tapi aku Sudah tanya dijelaskan sama dia. berkali-kali. Iya, kita jelasin sudah Bahwa sama dia. syarat mengikuti perang Uhud, perang Badar itu harus berusia 15 tahun ke atas. Aisyah pada saat itu ya mengikuti Uhud Badar itu belum dinikahi Rasulullah. Jadi begitu kira-kira kawan-kawan. Jadi untuk itu kita skip, kita sapa dulu Sugiono. Selamat Bang. Ya. Assalamualaikum Bang, terpikir Bang. Memang kalau oten tuh Bang, memang longor-longor pon manen aja yang naik di komal ini Bang. Iya, rata-rata seperti itu Bang. Tapi Karena yang abang-abangku apa yang sekalian, kita sampaikan itu gak ada pernah satu pun yang nyambung-nyambung. Rata-rata memang longor-longor permanen. Itu aja Bang, izin turun. Assalamualaikum. ya silakan. Ya Bang Nasrun, mohon maaf saya belum buka diskusi bersama ya, sambil menunggu para narasumber kita ya belum datang ya.
narasumber Oke, kita. Bang. Oke. Ya. Tapi apa namanya Bang Goto? Ya, Bunda Risma, selamat pagi menjelang siang, Bunda. Bunda, Bunda siapa nih? Bunda Risma ya, Risma Tobing. Selamat pagi menjelang siang, Bunda Risma. Bunda Risma, monitor Bunda. Bunda, monitor. Bunda Risma, monitor Bunda. Mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Kalau Islam Bunda. Ya enggak apa-apa teman Islam, kalau naik silakan. Nah, sana enggak ada masalah ya. Naik kalau mau bertanya silakan ya. Sebelum kita buka diskusi bersama ya. Orang suruh saya tidak mau. Ya Bang Ahmad, selamat siang. Saya tidak mau saya. Bang Ahmad, selamat siang. Yang menjalankan ya saya yang dosa. Kita buka semua aja anunya Bang Ahmad, duh maaf Bang, saya turunkan, saya sapa, tidak ini. Saya sapa. Oke kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, teman-teman Kristen, mohon yang yang mau naik ketik satu di bawah. Gue masak, saya kasih naik kau, tapi kau open cam ya, gue masaknya ya. Oke, saya kasih kesempatan kau diskusi dengan saya. Dengan catatan kau open cam ya. Syarat dari diskusi ini ya, diskusi dengan Bang Gote terus open cam. Kau bisa open cam, gue masak. Gue masak. Aduh. Bisa open cam enggak? Sini. Coba. Saya sudah bantu buka kamera. Silakan gue masak. Oke. Wah, di sana itu malam atau apa? Kenapa kok takut sengaja. sekali gue masak? Aduh, sudah pakai masker masih Ya, sengaja saya harus memasak begini. Oke. Oke, Nen, saya buka saya buka buka topi nih, buka topi, buka kacamata. Ya. Lucu kali. Oke, gue masak, silakan. Gue masak. Apa kabar? Oke, saya tanya, apakah Allah itu termasuk pemimpin? Apa itu? Apakah Allah termasuk pemimpin? Nah, Allah bukan lagi pemimpin, tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jelas. Berarti Allah tidak termasuk pemimpin ya? Tidak termasuk. Oh, begitu. Di mana data kau? Allah bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu Iya, data kau di mana? Kau kan bilang Allah bukan pemimpin. Apakah Data kau di mana? Allah bukan tidak paham pemimpin. arti pemimpin? Iya, tahu saya. Data kau di mana? Kau kan bilang Allah bukan pemimpin. Data kau mana? Masalahnya Muslim tidak pernah menyebut Allah itu pemimpin. Iya, data kau mana? Kau yang bilang itu bahwa Allah bukan pemimpin. Data kau mana? Iya, memang nggak ada tertulis di Quran Allah itu pemimpin. Kayak mana Yang tuh? saya nanya Bukan. kau ini bilang Nggak Allah pernah bukan tertulis pemimpin. Allah itu pemimpin. Tadi ini sudah Jadi kan gini. dijelaskan di surat 14. Sudah kami jelaskan. Sungguh, aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sekarang saya mau nanya, Tuhan pemimpin bukan? Menurut kau? Yes, jadi semua pejabat surga adalah pemimpin yang kudus bagi kami. Tuhan Iya, artinya Tuhan pemimpin saya yang mau kudus. nanya, menurut kau nih gue masa pakai otak kau. Tuhan pemimpin bukan? Iya, betul. Nah, ya sudah, berarti sudah Tuhan dijawab artinya dari surat pemimpin. 14. Jadi Yesus itu seorang pemimpin bagi kami, seorang pemimpin yang Iya, kudus. sama Allah pemimpin kami, sama, tidak ada bedanya. Tuhan kan kau bilang pemimpin. Iya, Dalam surat makanya 14 Yesus jelas. Makanya Dijelaskan. manusia, Yesus adalah seorang pemimpin atau seorang Tuhan bagi kami. Masalahnya di mana? Ya, Manusia kau yang Yesus bilang adalah bahwa Allah seorang itu Tuhan bukan atau pemimpin, seorang mana pemimpin bagi datanya? kami. Saya sudah kasih kau data tadi surat 14. Kau bilang Tuhan pemimpin. Berarti kami Islam sudah jelas. Menurut kau nih, ya Allah itu pemimpin kami. Berarti kan sudah paham ya, Tuhan itu bukan soal manusia atau tidak manusia ya.
Tidak ada yang sepaham, memang namanya akidah. Jadi Saya tidak mungkin Yesus memahami adalah akidah abang, abang juga tidak salah mungkin seorang memahami manusia. akidah saya. Yesus Namanya adalah, diskusi. oke dengarkan dulu. Jadi Yesus itu adalah salah seorang manusia dan seorang pemimpin yang kudus bagi kami. Dia adalah seorang yang Allah, juga seorang yang sangat ajaib. Iya, saya mau Jadi nanya Yesus Masak. sekarang adalah manusia. Oke, tahan, saya mau nanya Sekarang dulu. dia di surga, maka dia salah seorang pemimpin kami, pemimpin yang Iya. kudus. Menurut Bang Gumasa ini, Tuhan Bang Gumasa ada berapa? Semua pejabat surga adalah Tuhanku atau pimpinanku atau junjunganku. Berarti Tuhannya Gumasa banyak. Banyak. Oh banyak, oh, banyak. Tuhan Kristen, artinya, tolong Tuhan taping di artinya bawah. pemimpin atau junjungan. Kata Bang Gumasa ini Tuhannya Kristen banyak. Ayo coba Tuhan Kristen saya. taping di bawah. Tuhan saya banyak kali. Semua pejabat surga adalah junjungan saya, pimpinan saya, atau Tuhan saya. Ya, jadi Tuhan abang banyak. Banyak. Ya, itu Hanya di mana satu ayatnya Tuhan dalam tertinggi. Bible Tuhan Tapi abang hanya banyak. satu Tuhan tertinggi. Hanya ada satu Iya. Tuhan tertinggi, itulah Yahweh, Bapaknya Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan tertinggi. Bukan, dia hanya pemimpin nomor 2 bagi kami di semesta ini. Oh begitu. Jadi Tuhan nomor 2 ya. Ada Ya, Tuhan nomor jadi 1, Tuhan Yahweh Sang Tuhan Maha nomor 2. Pencipta, dia adalah Tuhan tertinggi atau pemimpin tertinggi bagi kami, atau junjungan tertinggi bagi kami. Ya, jadi ada Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor Ya, 3 ya. makanya ada Iya. Tuhan Maha Tinggi, ada Tuhan saja, gitu. Ya berarti Tuhannya Gumasa Tuhan banyak toh, ada nomor tertinggi 1. atau Tuhan Maha Tinggi, itulah Yahweh Sang Maha Pencipta. Yesus hanya Tuhan Kristus atau pemimpin Iya, berarti Tuhannya Gumasa kan pemimpin yang banyak. selamat. Tahan dulu Gumasa, ada Tuhan nomor 1, Tuhan nomor 2, Tuhan nomor 3. Berarti kayak merek apa? Merek celana ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, enggak masalah. Jadi semua pejabat surga itu adalah pimpinan bagi saya ya. Atau Semua Tuhan ya. Jadi yang harus kau catat gini, iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga. Iblis tidak Itu harus berjunjung paham. kepada pejabat surga. Ya. Nah, jadi para pejabat surga atau petinggi surga adalah bos atau pimpinan atau junjungan atau Tuhan bagi kami. Tetapi Saya iblis mau dan nanya umat teman Kristen iblis, di bawah dulu. Tahan dulu Bang Gumasak. Tahan, saya ngerti teologi ya. Saya mau nanya teman Kristen typing di bawah. Menurut Bang Gumasak Kristen ini Tuhannya orang Kristen banyak. Ayo coba typing di bawah dulu supaya lanjut diskusinya. jadi setiap orang yang bertahta di surga atau petinggi-petinggi surga otomatis bos saya atau junjungan saya atau pimpinan saya atau Tuhan saya. Ya, jadi Ya, Tuhan jadi banyak hanya ya, orang Gumasak ya. on yang menganggap pimpinannya cuma sebiji. Iya, Setiap mana makhluk datanya waras dalam Bible? Sambil saya makan kue nih, makan wafer. Ayo, mana datanya dalam Bible? Tuhan Apanya? kau banyak. Coba, Oke, mana datanya dalam Bible? kita baca dulu ya. Arti Tuhan adalah pemimpinnya. Kisah para Rasul 2:36. Pertama, Gumasak, bukan itu yang saya tanya. Di mana datanya dalam Bible Tuhan itu banyak? Itu yang saya tanya. oke. Ayo, datanya dalam Bible Tuhan itu banyak mana? Kejadian 1:26. Kejadian 1:26. Oh iya, dibaca. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita itu banyak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Berarti situ banyak ya. Kemudian Ulangan 10:17. Silakan. Oke, Ulangan 10:17. Sebab Yahweh lah Allah segala Allah. Segala Allah kan gak satu itu kan. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Itu maksudnya Yahweh. Jadi ada banyak Allah yang dipimpin oleh Allah tertinggi.
Ada Nah, banyak jadi Tuhan, banyak Tuhan ya. yang dipimpin oleh Tuhan tertinggi. Oke, sekarang kita balik Bang Gumasak. Tahan dulu, jangan bicara dulu. Tahan dulu ya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ dikatakan baiklah kita menciptakan. Nah, lalu yang diciptakan hanya perempuan dan laki-laki. Menurut Bang Gumasak, dua itu perempuan dan laki-laki itu banyak atau tidak? Kenapa? Di situ kan dikatakan Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ternyata yang diciptakan cuma dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, kan begitu. Sekarang saya mau nanya, jumlah laki-laki dan perempuan dua ini banyak atau tidak? Banyak. Banyak, dua banyak ya? Ya. Oh, banyak dua. Kalau lebih dari satu banyak ya, jadi dua banyak ya? Ya. Oke. Jadi di situ menurut teologi Luga bahwa hanya diciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Berarti di sorga menurut Luga ada dua. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Para Tuhan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Oh, ada laki-laki dan perempuan ya? Iya bisa. Jadi contoh, para malaikat surga itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Para Saya malaikat ini surga diskusi itu dan adalah Bang para Allah. Gumasak, ini entah dapat pengetahuan atau saya dapat dongeng ini. Coba typing dulu di bawah ini. Kita dapat pengetahuan apa dapat dongeng nih? Semua pejabat surga adalah orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi semua pejabat surga Tuhan ya, Allah ya. Semua pejabat surga atau Tuhan, Tuhan artinya yang pejabat surga ya, atau pemimpin yang kudus. Oke, kita naikkan dulu yang Kristen. Nah, jadi para malaikat surga yang bertugas sebagai malaikat atau pesuruh adalah orang-orang yang Allah, orang-orang yang sangat ajaib. Jadi para malaikat surga adalah manusia yang bersayap. Oke, tahan dulu Bang Gumasak ya. Kawan-kawan sekalian, Bang Goto akan membuka diskusi bersama ya. Kita akan menaikkan teman-teman dari FDI juga, dari API juga kalau ada ya. Kita naikkan Amirkan ya. Pertanyaannya, Allah itu manusia atau tidak? Tunggu, tahan. Kita buka diskusi bersama ya. Tahan ya. Tahan. Karena host akan berhenti berbicara, menaikkan narasumber lain. Silakan. Ya, karena saudara teman Kristen ya. Teman-teman FDI mungkin ya, silakan. Ya, Bang Erik Frete, silakan naik Bang Erik, Bang Rocky ya. Diskusi bersama saya sudah buka, silakan Bang Erik, Bang Rocky, silakan naik Bang. Silakan, saya sudah buka diskusi bersama Bang Erik, Bang Rocky di bawah teman-teman. Ya. Silakan Bang Rocky, Bang Erik naik Bang. Ya, kita sudah buka diskusi bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kehabisan baterai saya Bang, tidak tahu ketiduran lagi. Bang Iwan itu mungkin bisa disangka ya, saya break sebentar. Tadi itu Bang. Saya akan makan pagi Bang, saya belum makan pagi. Break. Bilang-bilang Silakan, surga. siapa yang mau gantikan? Silakan. Silakan Bang. Oke, Bang Goto. Bang siapa? Bang Gumasak. Yap. Boleh saya tanyakan definisi Tuhan itu menurut KBBI itu gimana itu Bang? KBBI adalah kamus besar buat Islam. Bukan untuk orang Indonesia itu Bang? Bukan. KBBI itu hanya untuk orang Islam itu? Buktinya definisi Tuhan tidak tepat. Tuhan itu adalah ciptaan orang Kristen. Kalau KBBI itu tidak tepat, kenapa abang kok pakai bahasa kok dipakai bahasa Tuhan itu? Itu Jadi kan nggak semua buatan tepat KBBI, ya. Bang. Jadi ada di sana misi Islamisasi di KBBI. Kenapa kalau menurut abang itu salah? Kenapa sama abang itu dipakai itu bahasa Tuhan itu kan hasil buatan KBBI itu Bang? Jadi sebelum ada KBBI sudah ada terjemahan Bible ya. Ya, terjemahan Tuhan di mana itu ada selain di KBBI itu Bang? Jadi gini dia, Tuhan berasal dari kata Tuhan. Tuhan artinya yang mulia.
Gumasak yang sangat ini mulia. melanggar Benar-benar apa yang sangat-sangat, ya. diucapkan oleh Yesus sendiri. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Jadi Tuhan melainkan adalah pemimpin apa yang dunia. saya sampaikan dari Bapa yang mengutus aku, Tuhan utusan adalah Dia. sapaan hormat Ketika kepada Tuhan yang di surga. disandangkan pada manusia, maka cenderung manusia akan disembah. Ketika kata Tuhan itu disandangkan kepada sandal atau botol, maka sandal dan botol itu akan disembah. Lihat PT dan video-video di YouTube itu, banyaknya orang menyandang gelar apa, menyembah patung Yesus. Karena apa? Karena Yesus digambarkan, lambang Yesus sudah dibuat patung anak-anak sehingga dia cium lutut, ya kan, sambil naruh perpuluhan. Begitu Gumasak, kapan kamu sadar? Kapan kamu bersyahadat? Jadi Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya Yesus salah seorang pejabat surga. Iya, itulah salah perkataan, salahnya kalimat. Kalau kata Tuhan disandangkan kepada manusia, Oke. maka Tahan cenderung dulu yang lain. manusia Bang menyembah Amir. manusia. Bang Amir, maaf, tahan dulu. Ya, Bang moderator, Bang Rocky tolong diatur komal dulu karena saya akan break 15 ya. 15 sampai setengah jam ya. Bang, kita tapi sebelumnya kita sapa dulu Bang Sirajudin. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oto Tua, selamat pagi. Islam bang. Bang Oto Tua. Pagi, Abang Kristen, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kristen ya, Bang Oto Tua. Silakan membantu Bang Gumasak ya. Bang Gumasak karena Bang Gumasak Kristen juga ya. Oke, untuk sementara Bang Rocky tolong diatur dulu Bang ya, moderator tolong atur dulu karena Bang Oto akan break 15 sampai setengah jam dulu. Saya makan pagi dulu Bang, saya belum makan pagi. Silakan Bang Rocky. Siap. Ya, Bang Rocky monitor ya, Bang Sira monitor ya. Silakan. Ya bang. Bisa. Oke, silakan. Ada dua Kristen ya, ada Oto Tua dengan Bang Gumasak, silakan. Saya besarkan dulu teman-teman Kristen ya. Nah, ini teman Kristen kita di atas, Bang. Silakan. Bang Oto Tua silakan membantu saudaranya Gumasak, silakan. Iya, saya baru masuk. Jadi Udah yang muslim aja sama saya yang muslim. belum terlalu banyak tahu apa yang disampaikan tadi. Begini, Bang. Setiap makhluk waras sadar bahwa ada banyak pemimpinnya, ada banyak Begini, Bang Tuhannya. Tua. Ini Gumasak ini dia bilang Tuhan Kristen itu banyak. Silakan Bang Oto Tua. Ya, setiap karena malaikat surga juga ada Tuhan bagi kami. Ada pertanyaan, kenapa para malaikat surga adalah Tuhan bagi saya? Karena malaikat surga itu derajatnya jauh lebih suci dari saya, lebih mulia dari saya. Sehingga saya wajib Saya tanya, Bang Gumasak. Bang Gumasak, saya boleh nanya nggak? Silakan. Kalau Bang kan bilang kan malaikat di surga. Surganya di mana, Bang? Oke, saya Saya tanya. nanya surga. Mbak pernah ke Oh, surga? jadi kalau udah surga, jadi semesta ini terbagi 3. Dunia, Tidak, saya surga. tanya surganya di mana, Bang? Surga berarti surga itu ada bentuknya, Bang. ada. Seperti dunia. Baru Bang cuma nyebut Bang nyebut surga. Surga itu kan yang paling jelas kan Abang sebut itu ada bentuknya. Ada. Seperti dunia. Bagaimana bentuknya surga, Bang? Bagaimana bentuknya Seperti surga, dunia. Bang? Cuma di sana Iya, adalah seperti tempat oknum-oknum yang di suci sana di yang mana, mulia. Bang? Di sana di mana? Surga kalau di atas, Bang, sudah runtuh ini dunia, Bang. Surga kalau di atas. Data tunjukkan kalau Yesus itu Tuhan, datanya gitu loh. Minta data Yang aja. bertuhan kepada Yesus adalah hanya Kristen. Data Yesus mengaku Tuhan. Sebentar ya, saudara. Sebentar ya, saudaraku. Kalau Gumasak ini tahu katanya pernah saya dengar katanya 9 kali Pulau Bali ya. Lebarnya surga itu betul ya Gumasak ya? Iya, jadi di surga ada istana surga. Istana surga itu seluas 5.760.000 kilometer. Di mana datanya? 5.760.000 kilometer kuadrat. Istana surga ya, Siapa yang bukan surga. menciptakan surga, Bang? Saya Hah? tanya. Yang menciptakan surga, Bang, siapa? Yang merasakan surga siapa? Yang sekarang bertahta sekarang di surga.
Saya yang menciptakan surga dan yang merasakan surga itu siapa? Sekarang yang bertahta di surga adalah para pejabat surga. Datanya Yang dulu, kamu menciptakan tuh surga. ngomong-ngomong cuma ini. Yang Bu Mas. merasakan surga itu siapa, Bang? Yang menciptakan surganya, yang merasakan surganya Yang siapa? menciptakan surga adalah satu-satunya makhluk yang paling Allah, yaitu Yahweh. Kita yang kalau macam di Islam, Bang, kita yang merasakan surga, kita juga yang kita menciptakan surga, kita juga yang menikmati surga. Begitupun neraka. Begitu, Bang, kalau di Islam. Oh itu, makanya kan Islam itu kan gak ada hubungannya dengan Kristen. Izin Bang Elvin dulu. Izin Bang Elvin. Bang Gumasa barusan yang menempati surga sekarang satu-satunya makhluk Allah itu Bukan, gimana? jangan asal kau bunyi, jangan asal bunyi kau. Yang menciptakan surga adalah atau Sang Maha Pencipta adalah satu-satunya makhluk yang paling Allah. Lah, kemudian jika Allah itu makhluk itu, kemudian yang menciptakan Allah itu siapa, Bang? Ya, benar, Bang. Betul, Bang. Betul, begitu, Bang. Jadi ada dua golongan makhluk, makhluk pencipta dan makhluk ciptaan. Arti makhluk itu apa, Bang? Itu kan jadi di Bibel mencatat, ya. Ya Allah. Ada makhluk pencipta, ada makhluk ciptaan. Oke, tahan dulu Bang. Abang-abangku tahan dulu ya. Untuk teman-teman FDI. Apa enggak kejar dulu? Ya tahan dulu Bang, tahan dulu Bang. Untuk teman-teman ya yang ada dalam grup FDI itu kalau menggunakan logo FDI gunakan yang saya gunakan ya, yang warna merah ya. Kawan-kawan jangan yang gunakan warna hijau karena logo bendera. Ya teman-temannya. Tolong ya. Ya, kalau menggunakan logo FDI gunakan yang merah Bang, yang saya gunakan. Karena yang hijau itu logo bendera Bang. Silakan. Oke, silakan dilanjut. Enggak, Ya. Tadi Bang Gumasa katanya kan surga itu 5 juta berapa? Itu diukurnya pakai apa gitu surga itu, Pak Gumasa? Mantap, Bang, mantap. Saya nggak tahu, tapi Yohanes yang memberitahu. Berarti Yohanes itu manusia enggak, Bang? Yohanes adalah seorang manusia. Berarti manusia bisa mengukur surga, Bang? Semua Tuhan adalah manusia. Saya tanya, Bang. Kira-kira berarti manusia bisa mengukur surga? Bisa, manusia yang Allah tapi. Dengan caranya gimana dia bisa mengukur surga, Bang? Ya tanyalah, masa itu aja pun harus kau tanya. Yang harus kau tahu gini, para pejabat surga adalah kan yang bilang manusia yang Allah, mengukur surga. orang-orang yang sangat ajaib. Bagaimana caranya manusia mengukur surga? Saya tanya. Kalau macam di Islam ada, bisa. Jadi jangan dulu, karena itu tidak meluluskan menjadi warga surga. Ya, yang harus gini. Jadi agar lulus menjadi warga surga, taatilah peraturan pejabat surga. Sebab para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Sedangkan surga kita sendiri yang buat, bukan siapa-siapa. Kita sendiri yang buat surga, kita sendiri yang buat neraka. Coba. Jadi hanya para pejabat surga lah yang berkuasa di surga. Bang, di luar pejabat neraka dengan surga tidak Bang, kita berkuasa rasakan di atas dunia, surga. Bang. Tidak kita rasakan di atas sana. Jadi yang harus kau sadari, yang kau sembah sekarang, yang kau pertuan sekarang, apakah pejabat surga atau tidak? Mana? Yang menciptakan segala seisi alam ya. Apakah Allah termasuk pejabat surga? Ya, dia kan yang menciptakan surga, dia kan yang menciptakan hati semua. Nggak, saya tanya lagi Bang, saya balik tanya. Yang menciptakan Tuhan Bapa siapa? Tuhan Abang. Sang Maha Pencipta tidak diciptakan. Nggak, tidak mungkin dia menciptakan tidak dicipta. Sang Maha Pencipta tidak diciptakan. Ya, yang tidak diciptakan itu apa Bang? Saya tanya. Saya Sang Maha menanya. Pencipta. Dia diciptakan dari mana Bang?
Sang Maha Pencipta tidak diciptakan. Tidak mungkin dia menciptakan tidak dicipta. Namanya Sang Maha Pencipta. Ya. Ya saya tanya, iya yang Maha Pencipta. Siapa yang diciptakan terlebih dahulu Bang? Sebelum ada seisi dunia. Dia menciptakan para anak buah. Yang sebelum segala sesuatu terjadinya Nabi Adam, terjadinya semuanya apa yang terjadinya terlebih dahulu Abang? Isi dunia, apa yang terlebih dahulu? Pertama-tama diciptakannya dulu para Allah. Para Allah apa ini Bang? Para Yang Allah. diciptakan terlebih dahulu itu Bang Nur Muhammad. Jadi sebelum Setelah Nur Muhammad tidak dijadikan itu kan membangun engkau Muhammad, karena engkau Muhammad. Membangun semesta itu kata Allah. Membangun semesta itu adalah seperti membangun proyek. Kata Allah, tidak aku jadikan segala sesuatu hanya karena engkau Muhammad. Segala sesuatu hanya karena Muhammad. Jadi gini, kalau Allah itu pasti tidak mampu mencipta. Kenapa dia tidak mampu mencipta sedangkan Abang ciptaannya? Itu kan dongengnya Quran. Gak ada buktinya. Dongengnya Quran gimana? Buktinya. Sedangkan Abang ciptaannya Saya buktikan. Karena Allah itu tidak memiliki jasad, nggak memiliki tubuh, atau tidak memiliki hardware. Tapi dia memiliki rasa Bang. Jadi Kita bisa Allah yang tidak memiliki hardware, tidak memiliki software, tidak memiliki power. Saya tanya, Abang bisa melihat Allah? Allah mana? Allah Tidak, itu Allah, dilihat karena dia nggak ada. Kenapa tidak bisa dilihat? Siapa yang tidak bisa lihat Allah? Bisa dilihat Allah Bang. Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena dia nggak memiliki tubuh atau tidak memiliki hardware. Dia tidak memiliki. Tapi kita bisa merasakan Bang, adanya Allah kita bisa merasakan adanya Allah. Kita bisa merasakan. Allah tidak bisa mencipta karena dia tidak memiliki hardware atau tidak memiliki tubuh. Kenapa? Berarti kalau Allah tidak bisa menciptakan, dunia tidak ada Bang. Izin. Allah itu kan Ya, cuma Bang, siap. Ayo Bang, Izin. hampir Bang. Ayo Mas. Gue masak. Katanya tadi abang bilang Allah itu ada. Bilang lagi ngomong nggak ada. Jadi yang mana yang benar gue masak? Allah itu ada atau tidak? Oh, Allah sama Allah beda. Oh, beda ya. Berarti iya. Jadi gini, gue masak ya. Kan di situ di surga itu kata gue masak kan di surga itu banyak pejabatnya. Sekarang pemilihan pejabat surga itu kalau berapa tahun sekali kan? Kalau presiden kan 5 tahun sekali kalau di Indonesia. Kalau di surga berapa tahun sekali pemilihan pejabat surga? Jadi menjadi kerajaan surga adalah kerajaan abadi. Ya, begini aja Bang. Saya tanya satu kali lagi Bang. Yang diturunkan di surga yang terlebih dahulu siapa Bang? Saya tanya. Yang diturunkan? Iya. Dari surga, iblis. Yang diturunkan di surga terlebih dahulu, yang dimasukkan di surga terlebih dahulu siapa Bang? Saya tanya. Yang dimasukkan terlebih dahulu di dalam surga? Yang diisi di surga terlebih dahulu siapa Bang? Sebelum adanya di surga siapa yang diisikan di surga terlebih dahulu Bang? Para Allah. Abang, sebelum Sang Maha Pencipta menjadikan segala sesuatu, mereka Nabi Adam Bang dibuang ke surga Bang. Apa? Biarin aja Bang. Makanya siapa Bang bilang? Para Allah. Para Allah manusia yang Allah, manusia-manusia yang sangat ajaib. Manusia yang bagaimana Bang? Bang gue masak. Izin ya. Kalau Yesus itu pejabat surga yang keberapa, Pak Gu masak? Menurut Ibrani, Yesus adalah pejabat surga nomor 2. Allahumma sholli. Nomor 2. Oh, Yesus nomor 2. Kalau nomor satunya, Pak Gu masak, nomor satunya siapa? Yesus, Yahweh. Oh, Yahweh pejabat nomor 1. Ya. Kalau menteri-menteri ada nggak Pak Gu masak di sana? Menteri-menteri gitu.
Jadi Sang Maha Oh, Pencipta. menteri-menteri ada. Oh, yang menteri itu. Kenapa? Allahumma shalli na'udzubillahi salih. Kalau menteri-menteri ada nggak? Kan pejabat satu nih, pejabat satu YHWH tadi. Yang kedua tadi Yesus pejabatnya. Kalau menteri-menteri ada nggak, Pak Gumasa? Para malaikat surga. Oh, malaikat ya. Berarti malaikat pencabut nyawa ada nggak, Pak Gumasak? Apakah ada malaikat pencabut nyawa? Kenapa ndak ada, Bang? Ada nggak itu di sana? Di dalam Bible tidak tercatat. Terus yang mencabut nyawa Bapak kalau meninggal siapa? Tidak ada. Seseorang kehilangan nyawa jika tubuhnya sudah sakit atau tidak memadai menampung nyawa. Bang, katanya kan Pak Gumasak ini pernah juga ke sana, ke surga itu. Katanya kan Pak Gumasak, Pak Luga kan udah pada ke sana gitu. Pernah ngobrol nggak sama malaikat pencabut nyawanya? Surga, kawan. Pak Gumasak. Jangan mengada-ada. Jangan mengada. Bagaimana, Bang? Iya. Jadi yang nggak apa-apa kalian sambil bertanya ya, tapi yang harus kesadari gini, apakah yang kalian sembah itu termasuk pejabat surga? Kalau di ya, karena ada dua, cuma ada dua ajaran di semesta ini, ajaran dari pejabat surga atau ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam tidak ada ceritanya atau pejabat ajaran dari pejabat gua gelap atau ajaran dari hantu. Setiap makhluk waras sadar bahwa ada banyak pemimpin, ada banyak Tuhan di atas dirinya. Kalau Islam Bang cuma satu Tuhannya, Bang. Iya, makanya Tuhannya Kristen bukan Tuhannya Muslim. Karena Tuhannya Kristen adalah para pejabat surga. Junjungannya Kristen adalah para pejabat surga. Tuhannya Kristen yang menciptakan Tuhannya Kristen siapa, Bang? Tuhannya Kristen kan manusia. Jadi menurut Bible, Perjanjian Lama, Sang Maha Pencipta adalah manusia yang paling Allah. Manusia. Apakah Allah manusia yang paling Allah? Apakah Allah adalah manusia yang paling Allah? Yang kami sembah itu Sang Maha Pencipta itu adalah bantu Gumasa juga. Manusia yang paling Allah. Saya tanya. Allah itu tidak manusia yang paling Allah. Itu Pak Oto Gua, betul nggak itu Pak Oto Gua? Pak Oto Tua tuh, kan Kristen juga ya Pak Oto Tua. Betul nggak kata Gumasak Pak Oto Tua? Yesus berkata, Bapaknya lah Sang Maha Pencipta, yaitu satu-satunya manusia yang paling Allah. Di antara manusia, hanya ada satu manusia pencipta, yaitu manusia paling Allah. Hah? Manusia? Tidak ada manusia menciptakan manusia, Bang. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman. Saya turunkan Gumasak karena edukasi Gumasak tidak mengedukasi. Tidak ada data, Bang. Ya kita lari ke siap, Bang. Siap, Bang. Ya, tidak ada data, Bang ya. Saya mohon maaf ya, Bang Gumasak ya, Bang. Siap, siap, Bang, siap. Saya turunkan saja ya kertas data. Kalau sama Gumasak, kalau sama Gumasa mending tanya aja keadaan di surga apa kayak gitu, gak usah gedebat lah. Gumasa si Saha, Luga, gak usah. Bang, mungkin ke bawah kita ini semua nanti. Bang hampir. Ya mungkin Kristennya naik pakai data, Bang ya. Saya masih nahan ketawa. Ya, masih nahan ketawa saya, Bang. Bentar, Bang, ini, Bang. Bentar, Bang, saya sakit perut nih, Bang. Aduh. Masa dari dulu begitu, Bang? Tidak pakai data. Apa yang kita mau? Ini kita ini edukasi loh. Ya, di sini Bang, kan masa pakai data, Bang. Dia kan menceritakan surga ya, Bang. Menceritakan surga berarti surga sudah dilihat lah, Bang. Bentuknya seperti apa? Ya itu yang masalah, tidak ada datanya. Bagaimana model surga itu? Bagaimana? Kasih data dulu, Bang Gumasak. Kalau macam di Islam kan surga itu kan kita sendiri yang buat kan, Bang. Coba Bang Gumasak naik, kasih datanya. Kita apa pasal berapa, ayat berapa?
supaya kita ada edukasi. Iya, iya Goto bang. ini Kristen ya, Bang Goto. Bang Goto tua Kristen ya? Oh. Ya Kristen ini Bang Tetua. Ah iya bang, maaf ya bang. Oke, Maaf. jadi Yang gini, SD semua ini, Bang, narasi silakan saya, aja. Ini masih semua pulang, Bang, narasi Kumasa, saya ini masih pulang. lengkap di Bibel. Iya kasih kita apa pasal berapa ayat berapa Oke. supaya kita bisa kaji secara gramatikal mungkin. Pertama gini, Ya, silakan. yang mana kalian bertanya? Yang mana mau kalian tanya? Surga tadi kau kan bilang tadi cerita-cerita surga. Mana datanya dalam Bible? Jadi Bibel Abang itu cerita bercerita surga, tentang surga yang kerajaan abang- surga. Abang pernah lihat? Abang pernah lihat Ya, surga datanya nggak? mana? Pernah lihat neraka nggak? Saya tanya. Abang Kumasa pernah lihat surga dengan neraka nggak? Tidak. Ah, baru abang bilang maksudnya abang bilang punya bentuk, punya ukuran. Karena di Ya, sana mana ada datanya sana itu? surga. Saya tanya itu, Bang Goto itu tanya datanya. Bagaimana mana datanya? Data Bang Goto apa? Data apa? Yang Data kau atas jelaskan surga. tadi itu. Allahumma shalli na'udzubillahi min zalik. Data apa? Debat dengan abang ini sakit kepala bang, karena tidak paham. Yang kau jelaskan tadi itu mana datanya? Surga itu luasnya segini, isinya ini. Pejabatnya banyak di dalam. Mana Abang datanya? kan bilang surga lebarnya segini, isinya segini, punya menteri-menterinya. Abang bilang kan? Oke, baca jadi penjelasan untuk itu panjang, tapi baca lengkap Wahyu 21. Bukannya panjang, berarti abang menjelaskan abang yang sudah tahu seisinya. Begitu bang. Itu ada panjang penjabarannya. Baca Wahyu 21. Di Ayat sana berapa? berarti kan di surga itu ada luas, ada Abang area. menceritakan surga-surga, sedangkan surga abang tidak tahu. Baca Wahyu 21. Ayat berapa? Saya tanya bentuknya surga gimana bang? Wahyu 21. Aku bantu. Baca, itu panjang ceritanya itu. Baca Wahyu 21. Ya, di sini Wahyu 21 ya. Tahan yang lain dulu ya. Sebelum saya break. Di sini Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Di sini Itulah surga. ya, sabar dulu ya. Di sini kita lihat ya, kalau kita baca di sini bercerita tentang kota kudus ya, Yerusalem yang turun ya, Yerusalem baru yang turun dari surga. Jadi ini Yerusalem baru yang turun dari surga ya. Kau bilang ini surga, padahal di sini jelas ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, bukan surga. Kau bawa narasi kau tidak paham, ku masak. Baca sampai habis. Nggak usah baca sampai habis, di sini sudah jelas. Oh, nggak Kota yang bisa. kudus Kalau cukup turun. satu awat, ngapain ada banyak-banyak ayat? Hei, ini turun dari surga. Jelaskan kau ini, turun dari surga, di surga atau bukan? Apa? Kau jelaskan ini. Di sini kota kudus ini, Yerusalem baru, turun dari surga. Kau jelaskan ini, yang turun dari surga itu masih ada di surga atau tidak? Turun dari surga. Itulah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru itu adalah wilayah surga juga itu. Itu kan wilayah surga. Bumi ini juga. Bacalah sampai habis. Berarti surga dunia, Pak. Ya Bang Gumasa. Iya nggak apa-apa. Surga itu kan suasana Ini di mana? kita baca sampai habis. Baca sampai habis, tetap kotanya turun dari surga, bukan di surga. Iya. Kota Jadi yang surga turun Bang dari Gumasak di surga mana nih? adalah juga surga. Surga Kota yang Gumasak turun ini dari yang surga mana? adalah juga kota surga. Surga yang Gumasak yang mana? Yang di surga atau yang turun dari surga? Nggak penting, itu nggak urusan kita. Oh, nggak penting. Oke, lanjut dulu yang lainnya. Saya break dulu ya. Yang harus Saya break dulu. kau sadari Silakan lanjut gini, yang lain. di Silakan. surga ada kerajaan surga.
Ya, karena ada kerajaan surga atau pemerintahan surga, maka ada para pejabat surga. Para pejabat surga harus orang-orang yang suci. Makanya menurut Bible, para nabi kudus lulus menjadi Tuhan atau menjadi pejabat surga. Nabi Ya, palsu gini. tidak ada yang lulus menjadi Ya, Tuhan. Pak Gumasak, saya baca di 9-nya gini ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu itu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi pengantin perempuan anak domba itu siapa gitu, Pak Gumasak? Pengantin perempuan itu maksudnya umat-umat Kristus. Oh, jadi umat Kristus itu, Kristen itu akan menjadi pengantin perempuan semuanya gitu. Ya, itu kan cuma majas. Iya. Berarti termasuk Pak Gumasak juga gitu. Iya, mau jadi semua pengantin umat perempuan gitu. Kristus dimajaskan sebagai pengantin perempuan yang mendambakan pengantin laki-laki. Itu dalam artian karena namanya pengantin perempuan itu sangat mendambakan pengantin laki-laki. Terus di situ Itu kan masalah ada majas. perkemahan Elohim gitu kan. Jadi Elohim itu mau bikin kemah di situ. Itu kemahnya terbuat dari apa? Gimana Gumasak maksudnya tuh? Kemah Terbuat Elohim dari di tengah-tengah apakah? mereka gitu. Surga. Ikan itu pertanyaanmu ya. Terbuat dari apakah surga? Enggak, gini kan Elohim akan membuat kemah di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kemah Ya. yang dimaksud itu apa gitu? Gumasak, kemahnya terbuat dari apa gitu? Ya namanya kemah itu kan tempat yang indah. Apakah sekarang Apakah harus sudah kau tahu apa itu bahan bakunya, apa misalnya unsur-unsurnya apa itu maksudmu? apakah sekarang sudah Iya. ada surga itu, Bang? Hah? Sekarang Sudah? apakah sudah ada surga itu? Udah? Ada di mana itu letaknya itu? Ya surga itu kan sama kayak wilayah dunia. Dunia itu di mana? Pertanyaan saya, dunia di mana sekarang? Dunia ya di sini, Bang. Kemudian Ya surga di surga, mana? ya surga di surga lah. Kalau gitu jawabannya. Iya, di mana? Ya di surga lah. Jangan gini loh. Agar lulus Apakah kamu pernah main ke sana? Agar lulus menjadi warga surga Yang menciptakan adalah surga caranya. siapa, Bang? Abang bicara surga, yang menciptakan surga siapa, Bang? Yang menciptakan Allah. surga Sang Maha Pencipta. Siapa namanya Sang Maha Pencipta itu, Bang? Sang Maha Pencipta belum pernah memberitahu namanya karena namanya sangat-sangat Kalau kudus, sama sangat-sangat kami, mulia. kenapa dia tidak memberitahu, Bang? Sedangkan dia disuruh saksikan oleh manusia, Bang. Jadi Sang Maha Pencipta belum pernah Allah itu memberitahu disuruh saksikan oleh namanya manusia, Bang. Saksikan karena Maha namanya Agung. sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bang. Siang, Bang. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta dan memberitahu namanya, maka dia tidak sangat suci. Iya benar Bang Gumas. Jadi contohnya, saya kan bernama Gumasa. Karena saya itu mulia di mata anak saya, maka anak saya tidak pernah memanggil gini. Gumasa, minta lawangmu, nggak pernah. Karena saya mulia di mata anak saya. Jadi sesuatu yang mulia di hadapan kita, nggak pernah kita sebut namanya. Jadi kalau orang lain manggil Gumasak siapa? Ya. Kalau tetangga Itu Pak orang Gumasak. lain, karena orang lain itu tidak merasa saya itu mulia. Jadi Dia kan yang saudara Pak Gumasak nih, saudara Pak Gumasak kan. Iya, karena dia merasa setara dengan saya. Tapi anak-anak saya tidak pernah merasa setara dengan saya. Makanya cara hormat memanggil saya itu Pak. Dia panggil Bapak, Pak. Maka itu sapaan hormat kepada orang tuanya atau ibu. Jadi sesuatu yang sangat mulia menurut kita pasti tak pernah kita sebut namanya. Itulah sebabnya Sang Maha Pencipta tidak pernah memberitahu namanya. Gini Pak Gumasak, kalau nggak ada nama, ini jangankan pencipta manusia aja. Kalau nggak ada nama gitu ya, nah, kita manggilnya siapa? Dari yang nengok siapa? Nanti semuanya nengok gitu.
Ada Bisa namanya kacau kalau nggak ada nama Pak Gumasak. Allah di dalam karena Al-Quran. Sang Maha Pencipta itu hanya satu, tidak ada dua, maka menyebutnya cukup dengan bahasa kognitif. Ya, bahasa kognitif gini. Contoh, kami memang menyebut Sang Maha Pencipta itu cuma menyebut dengan Tuhan tertinggi, atau maksudnya pemimpin yang tertinggi. Kalau Atau sudah juga- Tuhan, atau misalnya itu gini, berarti kami sudah sebut yang juga dengan tertinggi, Bang. Elohim tertinggi atau Allah tertinggi. Kalau Karena sudah Elohim tertinggi Tuhan, dialah Sang Maha Pencipta. Pak Gumasak, kalau sudah Tuhan itu sudah yang tertinggi. Kenapa kok masih Tuhan masih ada yang tertinggi, masih ada yang rendah? Itu. Kan ada Jadi Tuhan, kan ada Yahweh Tuhan yang adalah lain. Tuhan Bang. segala Tuhan, Allah segala Allah. Gumasak bener ini, kan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Iya, jadi malaikat surga bagi kami adalah Tuhan. Maksudnya Tuhan artinya sosok yang sangat mulia atau pemimpin yang sangat mulia. Pemimpin Tuhan yang sangat kudus. itu definisi Tuhan itu adalah yang maha suci dan juga pencipta langit dan bumi beserta isinya, Pak. Itu menurut Muslim, menurut Kristen enggak. Itu menurut Hanya Tuhan tertinggi, hanya itu Tuhan menurut tertinggi lah Sang bahasa Maha Pencipta. menurut artian kamus bahasa Indonesia, Pak Gumasak itu orang mana itu? Ya, menurut Bibel, ya Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Jika sampian tidak mau pada KBBI, maka sampian tidak usah nyebut pakai nama Tuhan, ya pakai nama di Bibel saja. Nama Tuhan mau Ya, di Bibel jadi siapa kan itu? Tuhan huruf besar, Tuhan huruf besar artinya Tuhan tertinggi. Ya, Nama si Tuhan SWT Gumasak itu Yesus. itu dalam Bibelnya itu siapa itu? SWT itu masuk. Jadi ada di kami ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan. Maka ada Allah Maha Tinggi, ada Allah. Nama Tuhan itu adalah punyaan KBBI itu, Bang. Sampean pakai nama di Bibelnya saja. Nama sesembahanmu dalam Bibelnya itu siapa? Theos. Apa? Nama Tuhan Theos itu apa siapa? Yesus. Nama Tuhannya dalam Theos itu bukan dalam Bibelnya. Theos atau Allah atau Elohim atau dewa. Itu bukan nama, tapi pangkat atau gelar. Tahu Ya, artinya pangkat? namanya Yesus. Contoh, Bang. sarjana adalah Nama pangkat. Tuhan itu Yesus. Kemudian Nama namanya Allah itu siapa, Bang? Isa. Nama siapa? Nama Tuhan Pak Gumasak itu siapa? Aslinya belum pernah memberitahu nama. Kemudian yang Pak Gumasak sembah itu siapa? Sang Maha Pencipta atau semua pejabat surga adalah bos Nah. bagi saya. Oke, kita tanya dulu Yesus Bang itu Gumasak. siapa? Tahan dulu, Bang. Tahan dulu, Bang. Tadi Bang Gumasak bilang banyak Tuhan ya. Bang Gumasak banyak Tuhannya ya. Iya, saya banyak pemimpin. Tuhan artinya pemimpin yang kudus. Oke. Iya. Kita konfirmasi dulu ke Bang IWG. Bang IWG. Bang Ya. IWG. Nah, ini Bang, Ya, pernyataan tadi narasi Bang Gumasak bahwa Tuhan itu banyak. Semua pejabat nggak bisa terhitung gitu. Gimana kira-kira Bang IWG? Memang Tuhan banyak. Ada Tuhan anggur, ada Tuhan tanah. Tuhan saya banyak. Artinya pemimpin saya banyak. Ini Tuhan artinya benarkah pemimpin. Tuhan menjadi manusia? Benar. Di Al-Quran itu tertulis di Al-Furqan 6, 7, dan 8. Tuhan itu bukan persoalan Di situ wujud, maha kawan. pengampun, maha penyayang, Tuhan itu maha pangkat. peliharaan pasar-pasar. Apalagi? Ya, ini kan Tuhan narasinya itu Bang jabatan. Gumasak. Tuhan itu Sama kayak nabi. Tuhan itu ada banyak ya. Yang ada di surga itu pejabat itu Tuhan semua. Menurut Bang IWG bagaimana? Ya, bisa dibilang begitu, tapi bisa juga nggak seperti itu. Ya, ini kan pernyataannya Bang ini bahwa Tuhan itu ada banyak dan semua pejabat itu. Oke, kita Itu kan tanya ada pilihan berapa itu banyak. orang. Banyak sekali. Ya tolong dikonfirmasi Itu ini yang keputusan sebenarnya. seseorang. Apakah seseorang Tolong diperjelas dulu Bang IWG, maksudnya Bang Gumasak itu gimana? Apa memang di dalam kekristenan itu Tuhan itu ada banyak dan tidak terhitung? Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan. Iya. Tuhan artinya Kalau Tuhan dibilang surga. banyak itu posisinya sebagai Tuhan.
Tapi Tuhan apa? Tuhan artinya Tuhan surga. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih terendah. Ada yang namanya jabatan, tingkatan, gitu. Terus yang diikuti siapa? Tuhan yang mana? Kalau yang maha tinggi itu Tuhan Yesus itu. Ya kan namanya Yesus kan nama Allah itu. Namamu yang kau berikan kepadaku, Yohanes 17 ayat 11. Ya kan? Tuhan bisa mati ya Bang? Ya Tuhan menjadi manusia, dia bisa mati. Kalau dia nggak jadi manusia, dia nggak bakalan bisa mati. Tuhan artinya pemimpin. Tuhan artinya pemimpin yang kudus. Iya. Allah di dalam Quran itu, Isa itu Allah di dalam Quran. SWT itu Lukas 1 ayat 32 sampai 35. Artinya SWT itu apa, Bang? Mati. SWT itu apa, Bang? Maha suci. Maha suci dari apa itu? Ya maha suci lah, dari segala sesuatunya dia suci. Dia iya, sampai diberikan SWT itu apa itu, Bang? Ini Bang, kita kerucutkan kan dulu apa yang kita diskusikan. Ini menurut Bang Gumasak, Tuhan itu banyak dan tidak terhitung jumlahnya banyaknya. Ini Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus itu entah yang Tuhan keberapa. sayang banyak, Tuhan klien bukan banyak. Tuhan sayang banyak, pemimpin sayang banyak. Tuhan bukan Tuhan ya, Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama saja artinya. Beda sama Bang. Kalau Tuhan itu majikan, Bang. Kalau Tuhan pencipta alam semesta. Jadi kalau Tuhan pencipta, Bang, semua alam adalah majikan saya yang tertinggi. Pencipta semesta adalah majikan saya yang tertinggi. Yang pencipta alam semesta itu namanya Tuhan. Kalau Tuhan itu majikan, pejabat artinya itu Tuhan. gini, kalau setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap Tuhan pejabat itu bukan Tuhan itu, Bang. Tuhan dengan Tuhan itu setiap beda. pejabat negara atau pejabat dunia disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat surga disapa dengan Tuhan. Setiap pejabat negara disapa dengan yang mulia. Setiap pejabat surga disapa dengan yang sangat-sangat mulia. Atau Sebentar Tuhan. Bang Gumasa, sebentar gantian ya. Saya tanya sekarang, berarti Tuhan, definisi Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Bukan, yang maha suci. Definisi Tuhan bukan pencipta langit dan bumi. Itu ngambil referensi dari mana sampean, Bang? Kalau Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan itu sapaan Tuhan hormat. itu bahasa Indonesia. Tuhan itu sapaan hormat. Tuhan itu bahasa Indonesia, Bang. Artinya Tuhan itu ciptaan orang Kristen. Ya di dalam Bible itu tidak ada kata Tuhan itu. Dalam Bible aslinya Bible itu bahasa mana dulu? Bahasa Yunani kan? Jadi penterjemah Bible membagi klasifikasi pejabat. Ya, ada 3 pejabat. Pertama, pejabat dunia disapa dengan Tuhan. Pejabat surga disapa dengan Tuhan. Di mana itu datanya? Gelap atau pejabat neraka disapa dengan aku. Tunjukkan datanya dalam Biblenya. Kalau pejabat surga itu namanya Tuhan, pejabat dunia itu namanya Tuhan. Tunjukkan datanya. Jadi setiap buktinya malaikat surga adalah Tuhan. Kisah Rasul 10:4. Buka, tunjukkan datanya. Kisah Rasul 10:4. Tunjukkan. Oke, Kisah Rasul 10:4. Rasul itu siapa, Bang? Kisah para rasul, ya. Rasul itu bahasa mana, Bang? Rasul itu bahasa mana itu? Kok lari-lari dari topik? Ya sampean Abang kan nyebut Rasul. Rasul itu siapa, Bang? Ya, kisah apostolos gitu atuh, Bang. Malaikat surga juga adalah Tuhan bagi kami. Malaikat surga juga adalah Tuhan bagi kami. Coba arahnya saja ke surga itu, Bang. Ke surga aja, Bang. Yang dibahas tadi kan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pejabat surga adalah sosok-sosok yang sangat mulia